Sudah disiapkan alat tulisnya? Alat tulisnya disiapkan dulu. Ambil buku tema 5 kalian. Ambil buku tema 5 kalian, buku tulis, pensil atau pulpen, dan juga sendok makan yang ada di rumah. Ayo siapkan dulu. Boleh ditunjukkan? Ya. Yang lain sudah siap, sudah membawa peralatannya. Baik, kita mulai ya. Sudah siap semua? Sudah? Bentar, diberi rekam dulu ya. Sudah ada 22 anak yang bergabung. Silakan boleh coba absen ya. Di chat ini silakan kalian tulis nama dan juga nomor absen kalian ya. Baik, kita mulai ya. Halo anak-anak, selamat sore. Selamat sore. Iya, semangat, yang semangat. Sore hari harus semangat ya. Sudah mandi belum? Sudah mandi semuanya? Ada yang belum mandi? Sudah ya? Sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik, sudah siap untuk belajar sore ini ya. Oke, kita mulai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam semangat, salam damai sejahtera untuk kita semua. Baik, senang sekali kita dapat bertemu kembali meskipun secara online ya. Baik, sebelumnya sekarang Ibu absen dulu. Silahkan nanti kalian jawab hadir Bu, begitu ya. Yang belum disebut namanya, boleh kalian juga absen di situ langsung. Oke, kita mulai dari yang pertama. Dari Erlangga, hadir? Intan? Dimas? Halo Dimas? Ya, Cika? Cika mana Cika? Ada ya? Salsa? Nuri? Nuri ada Nuri? Rafa? Rafael? Faiz? Ada Faiz? Hadir. Terus ada Intan, ada Intan. Fahri, Fahri ada? Iya. Nadif ada? Sartika ada? Mana Sartika? Halo Sartika, selamat sore Sartika. Oh, Sartika belum tersambung ya di sini ya. Ada lagi yang belum Bu Guru sebutkan namanya? Silahkan absen dari situ. Siapa yang belum dipanggil namanya tadi? Silakan dari situ. Nama dan juga nomor absen kalian. Sudah semuanya. Di sini ada 23 anak yang bergabung ya. Dari jumlah keseluruhan anak ada 33. Baik, sekarang kita mulai pembelajaran hari ini ya. Sudah membawa buku paketnya? Silakan kalian buka. Kita belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 ya. Tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Silahkan kalian buka bukunya ya. Silahkan kalian simak juga nanti presentasi yang ada di PPT di sini ya. Silahkan kalian simak. Bentar. Terlihat tidak?
ya. Nah, ini teman-teman kalian yang bergabung. Kelihatan ya? Ya. Sekarang kita akan membagikan sebuah PPT PowerPoint. Silakan kalian simak dari situ, dan juga silakan kalian buka buku kalian masing-masing ya, buku paketnya. Siap? Kelihatan? PPT-nya bisa terbaca dari situ? Bisa tidak? Bisa? Oh iya. Iya. Silakan dijawab ya yang keras biar dengar dari sini. Kita masuk tema 5, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Ya. Nah, baik anak-anak yang Ibu banggakan, sekarang kita akan memulai pembelajarannya. Silahkan simak baik-baik ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, nanti kalian akan mengamati gambar. Setelah mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan informasi tentang sikap kepahlawanan. Kemudian setelah mengumpulkan informasi yang sudah dan ingin diketahui lebih lanjut, siswa mampu mempresentasikan melalui bahasa, lisan, dan tulisan. Kemudian setelah melakukan percobaan dengan berbagai jenis cermin, siswa mampu menuliskan dan menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Nah, anak-anak, halo, masih semangat? Masih semangat? Masih ya, baik. Indonesia mempunyai pahlawan nasional. Siapa saja pahlawannya? Ada yang bisa jawab dari situ? Siapa saja pahlawan yang kalian ketahui? Kemarin kita sudah belajar bersama ya tentang pahlawan di Indonesia. Siapa saja? Ada? Iya, silakan jawab dari situ. Ada siapa saja? Iya, Patimura, bagus. Ada lagi siapa? Ir Soekarno, iya. Ada lagi siapa? R.A. Kartini, Hasanuddin, bagus. Ada lagi siapa? Ada lagi siapa yang belum jawab? Nah, dari pahlawan-pahlawan itu, kita pasti sudah mempelajari pula sikap kepahlawanan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada pantang menyerah ya, selalu berjuang, rendah hati, begitu ya. Nah, kemudian ada raja-raja pada kerajaan dulu, pada masa Islam, yang diwariskan sikap kepahlawanannya. Sikap ini mempengaruhi sikap para pejuang pada masa penjajahan Belanda. Nah, pahlawan Indonesia, ada yang mau membacanya? Untuk paragraf yang pertama, siapa yang mau membaca? Siapa yang mau membaca? Ada? Siapa yang mau membaca? Ya, silahkan dari situ baca. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Ya. Yang pahlawan nasional. Yang melakukan yang membanggakan. Lalu, paragraf kedua, ada yang mau membaca? Yang perempuan sekarang, ayo yang perempuan. Siapa yang mau baca? Ya, silahkan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang Mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Lalu paragraf yang ketiga, silahkan. Siapa yang membaca dari situ? Ya, silahkan lanjutkan. Yuk, silahkan. Kemerdekaan. Tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Nah, kalau mengemukakan pendapat merupakan salah satu contoh penerapan sila Pancasila yang keberapa? Siapa yang tahu? Mengemukakan pendapat, menerapkan sila Pancasila yang keberapa?
1, 2, 3, 4 atau 5? Yang keempat, betul sekali ya, keempat. Apa lambangnya? Ada yang masih ingat lambang sila keempat apa? Kepala banteng. Bagus, hebat sekali. Nah, banyak pahlawan dari berbagai wilayah di Indonesia berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, sekarang kita akan melihatnya. Ada banyak ya, ini contoh-contohnya. Nah, pahlawan yang dimiliki bangsa Indonesia pada masa penjajah. Sikap kepahlawanan mereka tidak jauh berbeda dari sikap kepahlawanan yang dimiliki raja-raja pada masa Islam yang memerangi penjajah. Nih, di sini ada siapa ini? Kita baca bersama. Yang paling ujung ada dari Aceh, siapa namanya? Ada? Cut? Siapa? Cut Nyadin, betul. Kalau yang di sini siapa namanya? Dari Sumatera Utara. Si Singa Mangaraja, bagus. Yang ini dari Banjarmasin. Banjarmasin itu daerah mana ya? Pulau mana ya? Pulau mana? Kalimantan Selatan, betul. Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari. Kemudian dari Jawa Barat. Ada siapa ini ya? Perempuan, cantik sekali. Namanya siapa? Dewi Sartika. Lalu dari Yogyakarta, siapa ini ya? Yang memakai sorban warna putih, Pangeran Diponegoro, betul. Kalau dari Maluku, namanya siapa ya kemarin? Kalau Maluku, Patimura, betul. Yang di sini kalau dari Papua, pulau yang paling ujung di Indonesia, siapa namanya? Silas Papare ya. Ini adalah beberapa pahlawan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selain ini juga masih banyak lagi ya. Nah, kemudian di sini kita akan mengenal Bung Tomo. Ada yang kenal siapa itu Bung Tomo? Siapa itu Bung Tomo? Ada yang kenal? Dia merupakan salah seorang pahlawan juga. Nah, sekarang kita baca bersama ya tentang perjuangan Bung Tomo. Atau ada yang ingin membacanya tentang perjuangan Bung Tomo? Siapa yang mau membaca? Ayo. Siapa? Ada yang membacanya? Rafa, mana Rafa? Silakan baca Rafa. Cika, mana Cika? Silakan dibaca Rafa atau Cika, salah satu. Perjuangan. Nah, terus. Ya. Iya, adalah mobil. Paragraf kedua, silakan yang perempuan. Marisa, Deni Marisa. Laras, ada Laras. Salsa, ada Salsa. Silakan baca Salsa. Guru mau cek ini memperhatikan atau tidak, coba. Salsa, ada Salsa. Yo, silakan baca, Nak. Mobil Bung Tomo. Ya, silakan baca. Paragraf yang kedua. Mobil Bung Tomo. Mobil Bung Tomo, ya. Opel Kapitan, betul. Lanjut terus. Museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Ya, ini adalah salah satu peninggalan dari Bung Tomo, yakni mobil. Mobilnya mobil antik, mobil klasik zaman dahulu. Sekarang disimpan menjadi koleksi museum di Surabaya. Nama museumnya apa ya? Museum di Surabaya. Museum apa ya anak-anak? Museum Tugu Pahlawan. Iya, betul. Ini adalah mobil dari peninggalan Bung Tomo. Nah, kalau kalian lihat mobil dari Bung Tomo, ada kaca spion ya. Ternyata mobil ini sangat unik anak-anak. Kalau biasanya mobil itu ada kaca spionnya ada berapa ya?
mobil, motor, biasanya ada berapa? Sebelah kanan sama kiri ada berapa? Ada 2, 5, atau 10? Ada berapa spionnya? Ada 2 ya, kanan dan kiri. Nah, tapi dari mobil ini, dari mobil Bung Tomo ini, ternyata ada keunikan, yakni hanya memiliki satu kaca spion yang berada di dalam mobil ternyata. Nah, salah satu bagian yang penting itu adalah kaca spion. Apa fungsinya? Nah, kaca spion ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Tahukah kalian bagaimana sifat cermin? Cermin. Nah, bagian lain dari mobil itu ada lampu. Lampu juga terdapat permukaan cekung. Tahu ya cekung ya? Permukaan cekung yang menyerupai cermin cekung. Nah, cermin cekung berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Ini contoh spionnya ya. Makanya kalau kita lihat spion, maka yang belakang bisa kelihatan mobil atau kendaraan yang ada di belakang. Nah, sudah membawa sendok masing-masing kalian? Sudah bawa sendoknya? Nah, bawa sendoknya. Sekarang kalian lihat di bagian sendok itu ya, ada bagian cembung, ada bagian cekung. Nah, kita akan mengenal tentang cermin. Cermin itu ada 3. Ada cermin cembung, cermin cekung, dan cermin datar. Nah, kalau cermin datar itu yang biasa kalian buat ngaca itu ya, buat bercermin itu kalau habis mandi terus sisiran. Nah, terus ada yang membenarkan atau membetulkan rambutnya sisiran atau kerudungnya, dia pakai cermin. Sudah ganteng atau belum, sudah cantik atau belum, sudah rapikah saya, gitu ya, pakai cermin ya. Jadi cermin yang digunakan cermin apa kalau itu? Cermin apa? Datar, cekung, atau cembung? Cermin datar ya, cermin datar. Nah, kalau cermin cekung itu kalian lihat coba, cekungan yang ada di sendok kalian, cekung. Nah, bagian cekungan sendok itu merupakan contoh cermin cekung. Kemudian bagian cembung sendok itu merupakan contoh cermin cembung, gitu ya. Nah, kalau bayangannya bagaimana ya anak-anak? Nah, sekarang kita kenal satu persatu ya. Ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Siapa yang membaca cermin datar? Pengertiannya. Cermin datar. Siapa yang membaca? Ayo dari situ. Erlangga mana Erlangga? Ya, silahkan baca nak. Cermin datar. Cermin datar merupakan terbentang permukaannya datar, bayangan yang terbentuk maya. Sama besar jarak sama jarak bayangan. Iya, jadi kalau cermin datar yang biasa buat kita bercermin ngaca itu ya, itu terbentuknya maya, kemudian tegak sama besar, jarak bayangan itu sama dengan jarak benda ya. Kemudian cermin cekung anak-anak. Cermin cekung, siapa yang mau membacanya? Cermin cekung, pengertian dari cermin cekung dan sifat bayangannya. Yang perempuan sekarang, siapa yang perempuan? Ada? Yang perempuan? Nuri mana Nuri? Nuri mana Nuri? Ada Nuri? Halo Nuri? Nuri di situ? Masih di situ? Ya, silahkan Nuri. Kamu baca tentang cermin cekung ini. Cermin cekung, silahkan dibaca. Cermin cekung merupakan cermin yang permukaannya melengkung ke dalam. Bentuk bayangan tergantung dari jaraknya. Kalau dekat cermin bagaimana bayangannya? Tegak, lebih besar, maya. Kalau jauh cermin bagaimana bayangannya? Nyata, kemudian bagaimana? Lebih besar dan terbalik. Kemudian cermin cembung, siapa yang membacanya? Cermin cembung. Nadif mana Nadif? Halo Nadif, masih di situ? Nadif mana Nadif? Nadif, ada Nadif? Nadif ada? Iya, silakan Nadif baca tentang cermin cembung. Cermin cembung merupakan
bersifat maya, diperkecil dan tegak ya, bagus ya. Jadi kalau cermin cembung itu bayangannya bersifat maya, diperkecil dan tegak. Sekarang pertanyaannya, kalau sifat bayangannya itu maya, tegak, sama besar, jarak bayangan sama jarak benda, itu cermin apa? Siapa yang bisa? Cermin apa? Bentuknya maya, tegak, sama besar, jarak bayangan sama dengan jarak benda. Cermin apa itu? Silakan dari situ. Cermin apa? Cermin datar. Siapa tadi yang jawab? Nomor absen berapa? Nomor absen berapa tadi? Oh iya, bagus. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Kalau bayangan dari cermin cembung apa saja? Siapa yang bisa? Nama, nomor absen. Silahkan dari situ jawab. Siapa yang mau jawab dari situ? Bagaimana sifat bayangan dari cermin cembung? Siapa yang mau jawab dari situ? Nadira dan Nadira. Siapa yang mau jawab? Nomor absennya dulu, lalu namanya. Siapa, ayo? Ada? Siapa yang mau jawab? Sifat cermin cembung bagaimana? Sifat cermin cembung. Bayangannya bersifat siapa? Cika? Bisa Cika? Sifat cermin cembung apa? Maya, diperkecil, kemudian tegak. Kalian boleh sambil mencatatnya ya. Jadi ini adalah sifat-sifat dari cermin. Ada 3 ya. Ada datar, cekung, kemudian ada cembung. Kalau datar tadi contohnya adalah apa? Contohnya apa anak-anak? Contohnya cermin yang biasa kita pakai. Kemudian ada cekung, cermin cembung, itu juga bisa. Ada di spion, ada di ujung senter, bisa juga. Kemudian ada di sendok. Sendok yang kalian bawa itu merupakan contoh cermin, yaitu cermin apa? Cermin cekung dan juga cermin cembung, gitu ya. Sekarang kita kenal tentang alat-alat optik. Alat optik itu apa anak-anak? Alat-alat yang digunakan untuk membantu penglihatan manusia. Ada apa saja ini? Siapa yang tahu apa ini? Yang pertama, yang bentuknya seperti ini. Nih, ditandai ini apa ini? Siapa yang tahu? Ini apa? Ini apa ini? Teleskop. Kemudian ada mikroskop, ada lup. Nama lain lup apa ya? Nama lain lup adalah kaca pembesar. Kemudian ada apa ini? Ada apa ini? Bentuknya seperti ini. Apa ini ya? Ada yang tahu? Ada kaca mata. Kemudian ada apa ini? Ada teleskop ya. Nah, ini untuk digunakan untuk melihat benda-benda yang jaraknya jauh. Kalau yang ini kacamata untuk membantu melihat. Untuk yang kelainan matanya, ada yang rabun dekat dan juga ada rabun jauh. Kalau ini digunakan untuk apa? Melihat benda-benda yang kecil ya. Kalau ini juga lup atau kaca pembesar untuk melihat beberapa benda yang kecil sehingga terlihat besar. Gitu ya. Nah, kalian nanti menjawabnya ini ya. Nama cerminnya apa, kemudian bayangan yang dihasilkan apa saja yang sudah kita pelajari tadi ya. Nah, untuk membantu kalian, di sini juga sudah tersedia. Ada nama cermin, tadi apa saja? Ada cermin datar, kemudian ada cermin cekung, dan kemudian ada cermin cembung. Kalau cermin datar, tadi bayangan yang dihasilkan apa saja ya? Ayo, siapa yang bisa dari situ? Cermin datar, kita ulangi lagi. Bayangan cermin datar.
Silakan sebutkan. Bayangan yang terjadi sama benda di depan kedua. Bagus, terus. Sama Lalu? sama bayangan. Betul, terus.